illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi di antaranya merebut Baitul Maqdis ya, sehingga kecintaan kepada Rasulullah ya itu berkorelasi dengan upaya jihad fisabilillah untuk kemudian sampai kepada merebut daripada Baitul Maqdis itu. Kalau dikaitkan dengan konteks akhir zaman hari ini. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kembali kepada hal yang pertama bahwa kita harus kemudian senantiasa menghadirkan di dalam hati kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap apapun itu, termasuk kepada diri kita ya, kepada orang tua kita, anak-anak kita. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah hal yang mutlak, sebagaimana sabda Rasulullah, beliau pernah mengatakan salasu min kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara kata Rasulullah yang apabila itu ada pada seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Beliau mengatakan wa iyyuhibba mar'a, beliau mengatakan man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini perkara yang pertama, yang utama. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, halawatal iman, maka cintailah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, beliau mengatakan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya kemudian ketika dia mencintai seorang perempuan atau seorang laki-laki, hendaknya dia mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyakraha ayyaudu fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyakdafa finnar. Yang ketiga, kepada seseorang yang tidak suka kembali kepada keburukan, kembali kepada kekafiran setelah Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia bertaubat dan dia kemudian merasa takut kembali kepada kekufuran itu sebagaimana dia takut ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini sabda Rasulullah. Yang pertama, yang utama adalah bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu. Kemudian beliau juga pernah bersabda ya, ketika terjadi dialog ya dengan sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di muka bumi ini yang lebih aku cintai kecuali Allah dan Rasulnya, yakni kecuali Allah dan engkau ya Rasulullah, termasuk juga dan kecintanya sama dengan mencintai diriku. Kemudian kata Rasulullah, oh tidak seperti itu, mencintai Allah dan Rasulnya harus di atas segala-galanya dan engkau harus meninggalkan itu kecintaan kepada diri. Maka beliau bersabda ketika itu, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan beriman hingga aku lebih dicintai melebihi cintanya kepada dirinya, kepada hartanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Nah, ini gambaran membangun kecintaan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang mungkin kami perlu sampaikan, bahwa contoh saja ya, bahwa kita kan ini umat yang cukup jauh dari Rasulullah ya, sekitar 14 abad. Kita tidak bersama-sama dengan Rasulullah. Kita tidak ikut sholat kemudian berjuang bersama Rasulullah. Kita sangat jauh dari Rasulullah secara masa. Ternyata di masa Rasulullah ketika itu ada salah seorang sahabat yang hidup di zaman beliau ya, yang hidup sezaman dengan beliau, akan tetapi tidak bisa merasakan juga ya, tidak bisa merasakan juga hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, sholat bersama Rasulullah di masjid nabinya ketika itu. Dan ini adalah seorang pemuda yang tinggal di negeri Yaman ya, yang kemudian dia di negeri Yaman ini tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bergabung dengan Rasulullah karena dia harus menjaga, merawat ibunya yang sudah tua, yang sakit-sakitan. Maka kemudian sang pemuda ini sampai kepada ya, mungkin karena kecintaan, kerinduan yang sangat meluap-luap begitu ya, sehingga dia minta izin kepada ibunya agar diizinkan menemui Rasulullah.
Ya, karena ibunya melihat betapa besarnya kecintaannya kepada Rasulullah, akhirnya ibunya dengan berat hati mengizinkan ya. Syaratnya setelah ketemu Rasulullah cepat-cepat kembali pulang karena tidak ada yang merawat beliau. Maka pergilah orang ini, pemuda ini ke kota Madinah ya, dengan perjalanan yang cukup jauh berhari-hari. Sesampainya di kota Madinah, ternyata beliau mendapati kota Madinah sedang kosong, hanya diisi oleh para wanita dan orang-orang tua saja. Kemana orang-orang dewasanya? Kemana kaum muslimin? Mereka semua sedang berjihad fisabilillah di perang Uhud. Ya, maka kemudian akhirnya sang pemuda ini hanya sampai ke rumah Rasulullah dan berjumpa dengan istri Rasulullah, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ya kan nggak bisa ketemu Rasulullah, ya nggak berhasil melihat wajahnya Rasulullah, nggak berhasil mungkin bahasa sekarang mencium tangannya Rasulullah, kan begitu. Maka beliau hanya bisa menitip salam saja ya kepada istri Rasulullah. Ketika disampaikan pasca perang Uhud, disampaikan kepada suaminya Rasulullah, ada kemarin datang seorang pemuda datang ke sini ingin ketemu engkau ya Rasulullah, tapi engkau sedang pergi berjihad. Maka langsung ditebak oleh Rasulullah apakah di telapak tangannya ada bercak putih sebesar dirham begitu ya. Kemudian iya, kata Aisyah. Kemudian kata Rasulullah, dia adalah sosok yang tidak dikenal di muka bumi tapi sangat famous ya, yang sangat populer di langit ya. Para malaikat itu membincangkan kesolehan sosok ini. Kemudian beliau memerintahkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, agar ketika engkau bertemu dengan pemuda ini, mintakanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kemudian dalam sejarah pemuda ini dikenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah digambarkan ya. Jadi sekalipun tidak ketemu dengan Rasulullah, karena walaupun cintanya sangat meluap-luap begitu ya, kerinduannya sangat meluap-luap kepada Rasulullah, tidak bisa bertemu wajah dengan Rasulullah ketika itu, tidak mengurangi kecintaannya kepada Rasulullah. Digambarkan ketika sudah sampai di kampungnya di negeri Yaman, maka terdengarlah cerita-cerita ya, ketika beliau melewati sebuah jalan, ada sekelompok pemuda yang sedang membicarakan, yang sedang mendiskusikan tentang bagaimana heroiknya jihad kaum muslimin di perang Uhud ya. Ketika kaum muslimin sudah berhasil memukul mundur pasukan musyrikin Quraisy, kemudian ada celah ketika ada pemanah dari Uhud yang turun, celah itu dilihat oleh Khalid bin Walid, akhirnya dia mampu memukul mundur kembali kaum muslimin dengan serangan balik, dan disitulah Rasulullah sempat terluka ya, berdarah-darahlah beliau, pipinya berdarah-darah sampai besi-besi baju zirahnya masuk ke dalam pipi beliau, sampai kemudian gigi beliau beberapa biji itu rontok ya, terpukul oleh pukulan daripada orang-orang Quraisy. Betapa dahsyatnya situasi upaya membunuh Rasulullah ketika itu, tetapi beliau berhasil selamat ya. Dan cerita bagaimana beliau berdarah-darah sampai kemudian giginya Rasulullah yang mulia itu copot gitu ya ketika itu yang membuat kemudian sosok pemuda tadi Uwais Al-Qarni itu menjadi menjadi sedih sekali. Beliau dengan sedih menangis gitu ya, menangis bercucuran air mata dalam perjalanan menuju ke rumahnya itu. Beliau kemudian ingin merasakan sakit, ingin merasakan derita yang dialami orang yang dia cintai Rasulullah itu. Maka kemudian beliau digambarkan itu mengambil batu, sebongkah batu, kemudian beliau memukulkan batu itu ke arah mulutnya untuk merontokkan beberapa giginya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian merasakan rasa sakit, merasakan penderitaan ya yang dialami oleh kekasihnya Rasulullah SAW. Betapa besarnya ya kecintaan seorang Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah, sampai kemudian dia juga ingin merasakan penderitaan rasa sakit yang dialami oleh sosok yang sangat dia cintai dari segala apapun itu. Maka kemudian tergambar ya, beliau kan tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah, tidak pernah ketemu Rasulullah, tetapi luar biasa besarnya kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah. Ini pelajaran kepada kita bahwa dalam setiap Maulid Rasul itu tentunya menghadirkan kepada kita upaya ikhtiar, kesungguhan untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala apapun itu. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu gambarannya bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya pasti akan sampai kepada mujahadah yang sungguh-sungguh,
ya upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan rasa cinta itu ya dalam bentuk upaya berjihad fi sabilillah. Dan kalau dalam konteks jihad secara perang misalnya ya, apalagi mungkin di akhir zaman ini, bagaimana upaya kita merebut kembali Baitul Maqdis ya, dari cengkraman kekuasaan orang-orang Yahudi hari ini. Alhamdulillah. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam konteks historis ya, sejarah kelahiran Rasulullah, di mana kita ketahui beliau ini kan adalah manusia biasa sebagaimana halnya kita. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Ya, firman Allah bahwa katakanlah wahai Muhammad bahwa engkau itu adalah basyarum mislukum, adalah bashar, adalah manusia sebagaimana yang lainnya, manusia yang kemudian lahir secara biologis, lahir ke muka bumi ini, ada bapaknya, ada ibunya, bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Juga normal lahirnya selama 9 bulan dikandung oleh ibunya gitu. Setelah lahir nanti menjadi manusia biasa, ada makan dan minum sampai pada menikah, punya anak dan sebagainya. Kemudian nanti setelah proses itu dilewati, di usia 40 tahun beliau kemudian menerima risalah ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, basarum mislukum yuha. Beliau mendapatkan kekhususan dari Allah, menjadi sosok yang mulia di sisi Allah karena yuha, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya, sehingga dengan wahyu ini membebaskan umat manusia dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada cahaya kebenaran. Sehingga kalau kita melihat perjalanan misalnya di masa Rasulullah ya, di masa Rasulullah kan Al-Qur'an itu belum dibukukan ya. Baru dibukukan nanti di masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga ada namanya Mushaf Utsmani hari ini. Ya, sekalipun sudah ada upaya mengumpulkan sejak masa Khalifah Abu Bakar, tapi kemudian secara masif itu nanti di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan. Dan di masa Rasulullah nggak ada Quran yang dibukukan. Ya, maka kapan orang kemudian melihat Al-Quran itu? Ya ketika melihat Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah itu sama seperti melihat Al-Quran. Makanya ketika misalnya Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka beliau mengatakan, kana hulukuhu Al-Quran. Ya, sungguh akhlak beliau itulah adalah Al-Quran. Karena beliau adalah Al-Quran yang berjalan-jalan di muka bumi ini. Jadi dulu ketika melihat Rasulullah sama seperti melihat sosok daripada bagaimanakah Al-Quran itu kan, maka lihatlah Rasulullah kan itu. Nah, setelah sekarang Al-Quran dicetak ya, diproduksi dengan sangat banyak, mestinya ketika kita melihat Al-Quran ya, kita seperti melihat bagaimana sosok yang menerima Al-Quran ini, yakni Rasulullah SAW. Sehingga kecintaan kepada Rasulullah tentu harus sejalan juga dengan kecintaan kita kepada Al-Quran ya. Alhamdulillah ya, jadi di dalam Al-Quran, di dalam sirah kita dapatkan beliau kan terlahir dalam keadaan yatim piatu ya. Jadi beliau dikandung itu ketika setelah menikah dan beliau mengandung, Ibu Aminah mengandung, kemudian ditinggal pergi berdagang oleh ayahnya Abdullah. Kemudian digambarkan dalam sirah itu mereka setelah menikah baru setengah bulan sudah ada panggilan kepada Abdullah untuk berdagang, karena sebagai seorang pengantin baru, sebagai seorang kepala keluarga baru, tentu dia harus bekerja untuk menafkahi anggota keluarganya. Sementara kemudian di masa itu pekerjaan yang paling utama di kota Mekah adalah menjadi seorang pedagang. Maka panggilan pedagang itu disambut oleh Abdullah ya. Tetapi qadarullah, dalam perjalanan pulang dari negeri Syam berdagang, singgah di kota Yasrib, singgah di rumah neneknya ya, di perkampungan Bani Najjar, kemudian beliau akhirnya wafat di sana ya. Nah, ini sehingga beliau terlahir dalam keadaan yatim, dan tentu ini merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ayat yang berbunyi mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau ini dalam keadaan yatim wahai Muhammad, lalu engkau dipelihara, lalu engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan ibunya Halimatus Sa'diyah, dalam penjagaan kakeknya Abdul Muthalib ya, kemudian dalam penjagaan pamannya Abu Thalib ya. Dan tergambar dari ayat ini bahwa memang beliau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dalam keadaan yatim.
Ya, sebagaimana yang biasa kita baca dalam kitab-kitab sirah, karena yang dikandung adalah sosok Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sehingga Ibunda Aminah ketika itu sama sekali merasakan tidak sebagaimana wanita hamil pada umumnya, tidak merasa berat. Kemudian ketika sementara mengandung ditinggal pergi berdagang, kemudian wafat. Kemudian akhirnya Abdullah itu hanya meninggalkan salah seorang budak yang bernama Ummu Aiman yang nanti menjadi pengasuh Rasulullah. Kemudian ada 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing, dan tentu ya normal ya, Aminah sosok yang baru saja menikah ini sangat bersedih sekali ketika ditinggal wafat oleh sang suami, sementara beliau dalam keadaan mengandung. Maka digambarkan dalam kitab-kitab sirah, Ibunda Aminah ini sempat bersyair ya, beliau mengatakan ketika itu seorang anak Hashim telah wafat di sisi Bata ya, menyisihkan liang lahat di tempat nun jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak diwujudkan, tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari, teman-temannya meletakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung, tapi dia telah memberi banyak kasih sayang. Ya, ini hal yang tercatat ya dari Ibunda Rasulullah, menggambarkan ya secara betapa kesedihan yang beliau rasakan ya pasca ditinggal wafat oleh sang suami, dan tergambar betapa kesetiaannya setelah ditinggal wafat oleh sang suami, tidak pernah kemudian beliau tertarik untuk menikah dengan laki-laki yang lain ya. Alhamdulillah, dengan terlahir sebagai seorang anak yang yatim, tentu ini merupakan tarbiyah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertanam, kemudian tentu beliau menjadi sosok yang punya kemandirian ya sejak awal ya. Digambarkan oleh para ulama karena beliau tidak pernah mengenal itu kosakata yang namanya abi di dalam hidupnya ya. Nggak pernah beliau itu ada panggilan kepada bapak abi tidak pernah ya. Karena beliau tidak pernah ada mengenal kata-kata abi ya, hanya ummi saja kan begitu ya. Maka abi itu kemudian yang sampai ayatnya ini Robbi Allah Tuhan begitu ya. Jadi ini juga hikmahnya supaya beliau punya ketergantungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini kemudian menjadi satu proses untuk menanamkan sikap mental tersendiri, kuatnya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemandirian itu yang memang sudah ditanamkan sejak kecil oleh dalam situasi yang ada ketika itu. Sehingga pelajaran yang bisa kita petik ya dari lahirnya ketika sebagai anak yatim ini, beliau terlahir sebagai seorang yang punya kemandirian. Kemudian di dalam surah Ad-Duha itu digambarkan ya, setelah disebut bahwa engkau itu dulunya adalah anak yatim kemudian dipelihara, maka perintah Allah Subhanahu wa taala fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak-anak yatim janganlah engkau itu berlaku sewenang-wenang gitu ya. Kemudian banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memerintahkan untuk sebagai sosok yang terlahir sebagai anak yatim, maka bersikap yang baiklah kepada anak-anak yatimnya. Misalnya ada firman Allah wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin, dan berikanlah harta yang dicintai itu kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan ketika mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah mengurus urusan anak yatim itu secara patut adalah satu hal yang baik, adalah satu kebaikan. Kemudian wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Janganlah kamu makan harta anak yatim itu lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Juga dalam sabda Rasulullah, beliau mengatakan anna wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyaral bisababati wal wusta wa faraja bainahuma say'a. Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang punya concern yang sangat kuat kepada anak-anak yatim nanti kelak di surga itu seperti jemari beliau ya. Jadi ketika itu beliau menyimbolkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah ya, menggambarkan betapa dekatnya Rasulullah itu dengan para penjaga dan juga orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Alhamdulillah, kemudian peristiwa Maulidur Rasul itu kan ya sebagaimana kita ketahui tadi juga dalam penjelasan riwayat mengenai Abu Lahab, beliau itu dilahirkan di hari Senin ya. Digambarkan dalam satu riwayat
ketika itu dari riwayat Abu Qatadah, jadi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memilih untuk berpuasa di hari Senin? Maka beliau mengatakan, zalika yauma wulidtu fihi wa yauma bu'istu au unzila alaihi fihi au unzila alayya fihi. Ya, bahwasanya ketika ditanya, ya, ketika itu kenapa engkau berpuasa di hari Senin, maka beliau mengatakan itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Zalika yaumu wulidtu fihi. Jadi beliau berpuasa di hari Senin diantaranya karena beliau mensyukuri, ya, mensyukuri beliau dilahirkan di hari Senin. Artinya kalau dilihat secara tekstual, ya, beliau berarti memperingati hari kelahirannya setiap pekan, ya, setiap hari Senin. Kemudian wa yauma bu'istu au unzila alaihi fihi. Yang kedua, kenapa beliau berpuasa selain berpuasa di hari Senin karena lahirnya beliau, yang kedua di hari Senin pula beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadi penanda bahwa beliau telah dilantik secara resmi sebagai seorang nabi dan rasul, ya, diberikan gelar, ya, posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, amanah yang sangat berat, yakni memikul amanah kerasulan dan kenabian ini. Alhamdulillah, dalam penjelasan mengenai tanggalnya ini banyak perbedaan, ya, di antaranya yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di tahun gajah, itu di tahun 571 Masehi. Kemudian dalam penjelasan yang lain mengatakan ada tanggal 2, tanggal 9, tanggal 10, tetapi kemudian tetap itu lahirnya adalah di hari Senin. Dan sesungguhnya ketika itu bulan Rabiul Awal bagi orang-orang Arab, ya, itu adalah bulan yang majhul, ya, bulan yang tidak terlalu dihormati oleh orang-orang Arab. Ya, tidak beda hanya dengan bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, yang itu semua dianggap bulan yang utama oleh orang-orang Quraisy, ya, ketika itu. Akan tetapi kemudian justru dengan dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rabiul Awal sebagai bulan Maulidur Rasul, ini justru mengangkat bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Sama halnya seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga sesungguhnya bulan yang dianggap biasa-biasa saja oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di sana, maka membuat akhirnya bulan Ramadan juga menjadi bulan yang sangat mulia. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali tadi kepada hadis Nabi, ya. Jadi ketika beliau dilahirkan itu, ya, tentu kita tidak perlu mengglorifikasi, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani ketika Bunda Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau terlahir normal sebagaimana halnya biasa, tetapi kemudian ada hal-hal yang dialami yang berbeda dengan bayi-bayi yang lahir pada umumnya. Tadi misalnya ibunya mengatakan, beliau mengatakan ra'aitu ummi kana ka'annahu kharaja minha nuran adha'at min kusur syam. Jadi ibunya mampu melihat, ya, ada cahaya yang keluar dari tubuhnya ketika itu bersamaan dengan tubuhnya Rasulullah, melihat cahaya yang sangat terang benderang, sehingga dengan cahaya itu beliau mampu melihat istana-istana di negeri Syam. Ketika beliau dilahirkan itu tentunya ada ibu-ibu yang membantu, ya, proses kelahirannya. Di sana ada Asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf, di sana ada Ummu Aiman, ya, pengasuh Rasulullah, ya. Kemudian ketika itu digambarkan Abdul Muthalib sedang bertawaf. Ketika dikabari bahwa telah lahir cucu kesayangannya itu, maka beliau segera, beliau belum menyelesaikan tawafnya, belum selesai 7 kali putaran, beliau segera mengambil bayi tersebut, kemudian sambil menggendongnya dan kemudian membawanya ke Ka'bah, kemudian menyelesaikan tawafnya. Dan ketika ditanya diberi nama siapa ini, maka beliau mengatakan ini nama Muhammad, saya beri nama dia Muhammad. Digambarkan bahwa baik Abdul Muthalib begitu pula dengan Aminah itu mengalami mimpi-mimpi yang kemudian diantaranya memerintahkan agar memberi nama cucu beliau itu dengan nama Muhammad. Nama yang sesungguhnya nama yang tidak lazim, ya, ketika itu kepada orang Arab, tapi ini ternyata menjadi nama yang luar biasa dan nama yang memang punya padanan kata dengan nama-nama yang sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Misalnya dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah menyebut nama Ahmad, ya, dan ini kemudian sangat berkaitan dengan nama yang diberikan oleh sang kakek kepada Nabi kita, ya. Alhamdulillah, kalau situs sejarah, ya, situs sejarah di manakah tempat Rasulullah ketika itu dilahirkan, mungkin bagi jamaah yang sudah pernah melaksanakan umroh
posisi dekat Bukit Marwa itu ada satu bangunan yang di situ adalah kantor dan juga perpustakaan. Ya, digambarkan bangunan itulah dahulunya adalah rumah daripada Abdullah bin Abdul Muthalib atau rumah daripada Rasulullah ketika beliau dilahirkan. Kemudian juga karena yang dilahirkan ini adalah bukan manusia biasa, ya, maka ada respon daripada tanda-tanda alam yang tercatat ketika itu. Misalnya orang-orang Yahudi yang memang sudah mengetahui tentang nubuat, ya, kelahiran Rasulullah itu, mereka sudah mengetahui bahwa ada tanda-tanda di langit, ada rasi-rasi bintang, ya, yang itu menggambarkan kelahiran Rasulullah. Makanya ketika itu ada sebagian pendeta-pendeta Yahudi yang kemudian melihat ada tanda-tanda langit, ya, misalnya mungkin rasi bintang, ya, maka mereka mengatakan hadza najmu Ahmad, itu adalah bintang Ahmad, sehingga dengan tanda langit itu atau rasi bintang itu mereka meyakini ini sudah lahir, ini nabi terakhir, nabi yang telah dijanjikan di dalam kitab-kitab mereka itu. Kemudian juga digambarkan terjadi gempa besar, ya, yang kemudian dengan gempa itu ada, jadi kalau kita melihat istana di Syam ketika itu, jadi di kota Madain, ya, di Irak, ya, di kota Madain itu ada bangunan, ya, bangunan istananya kerajaan Persia. Itu kan bangunannya itu banyak jendela-jendelanya, ya. Kalau bahasa arsitekturnya itu namanya iwan-iwan itu. Nah, itu ada balkon-balkonnya itu. Ada banyak jendela-jendela juga ada balkonnya. Nah, digambarkan karena gempa yang sangat besar ketika itu, digambarkan sampai balkon-balkonnya itu pada runtuh karena peristiwa alam, ya, merespon kelahiran Nabi ketika itu. Digambarkan ada sekitar ada 10 balkon, ya, istana kekaisaran Persia yang runtuh ketika itu. Juga digambarkan beberapa bangunan gereja yang ada di Syam juga mengalami kerusakan, ya, karena gempa besar itu, sehingga gempanya hampir merata, ya, dari negeri Irak sampai ke negeri Syam. Kemudian digambarkan juga ada sebuah danau, ya, ada sebuah danau di Persia itu yang tiba-tiba langsung mengering, ya, tidak ada airnya. Dan juga ada pertanda misalnya api, ya, api suci yang biasa disembah setiap harinya oleh orang-orang Majusi, yang api itu adalah api abadi yang tidak pernah padam, tiba-tiba api itu mati tanpa ada sebab. Ini juga diantara respon, diantara kelahiran Rasulullah SAW itu. Alhamdulillah, kemudian beliau diberi nama Muhammad. Ini tentunya ada banyak hikmah di dalamnya, ya. Ini adalah bentuk isim maf'ul, ya, dari kata hammada, sehingga beliau itu adalah sosok yang artinya adalah terpuji, dan karena di situ ada tasydidnya, maka keterpujian itu senantiasa terus berulang dari sejak beliau lahir sampai nanti kemudian di hari akhir, terus beliau menjadi sosok yang terpuji. Dan ini tentunya nama yang sangat sesuai sekali dengan kepribadian beliau. Bahkan beliau sebelum menjadi seorang nabi pun menjadi sosok yang sangat dipuji oleh orang-orang Quraisy, ya. Bahkan beliau diberi nama As-Shadiqul Amin, orang yang siddiq, orang yang Al-Amin. Akan tapi kemudian berbeda setelah beliau menerima risalah ini, ya, sikap daripada orang Quraisy menjadi bertolak belakang. Kemudian hal yang penting juga, Allah Subhanahu wa taala dengan mentakdirkan beliau lahir ke muka bumi ini, ya, menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau menjadi sosok khairu khalqillah, manusia yang paling mulia. Sampai-sampai kemudian dengan kemuliaannya itu Allah, kemudian para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, yang sebagaimana kita sering baca, ya. Jadi gambarannya betapa sosok ini yang lahir ini adalah sosok yang sangat benar-benar sosok yang sangat mulia. Bahkan itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad itu ada budi pekerti yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia. Sehingga inilah diantara keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian juga dalam ayat yang lain digambarkan, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami itu mengutusmu atau engkau lahir ke muka bumi ini itu akan menjadi saksi, menjadi pembawa kabar gembira, membawa pemberi peringatan, dan menjadi
penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya. Rasulullah menjadi cahaya yang menerangi, ya, sirajan munira. Nah, inilah gambarannya tentang bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari proses Maulidur Rasul ini. Yang pertama tadi tentu ini harus menjadi ikhtiar, menjadi wasilah kepada kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan kemudian menguatkan spirit jihad di dalam diri kita. Ya, artinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus punya kaitan yang erat terhadap jihad fisabilillah. Kemudian kalau berbicara jihad fisabilillah tentu harus sampai kepada upaya kepada untuk menjadi wasilah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Di masa Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi kemarin itu ya, maka itu sampai kepada upaya kaum muslimin dengan kecintaan kepada Rasulullah, upaya untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Ya, maka kalau ditarik kepada konteks zaman sekarang, mestinya dalam peristiwa peringatan Maulid Rasul ini harus menghadirkan upaya kita, ikhtiar kita menjadi sosok-sosok yang berjihad untuk kemudian merebut kembali Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Yahudi. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ada? Ya, barangkali ya tidak ada pertanyaan ya. Ya, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa. Marilah kita awali doa ini dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulubana qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.